Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan materi karbohidrat. Kami dari kelas THP 4B kelompok 3 yang beranggotakan Isan Nurfibrianti, Alfa Arabella, Hainun Nurani Jihan, Kurnia Katrunada, Apta Trimatalio, dan Priyanita Rizky Amalia. Karbohidrat merupakan senyawa karbon yang mengandung sejumlah besar gugus hidroksil yang terdiri atas atom C, H, dan O dengan rumus umum CnH2n. Karbohidrat berasal dari kata karbon dan air yang pembentukan rantainya menggunakan ikatan glikosidik. Karbohidrat diklasifikasikan berdasarkan jumlah unit gula dalam rantai yang digolongkan lagi menjadi 4 golongan utama. Golongan pertama yaitu monosakarida yang terdiri atas 1 unit gula, contohnya ada fruktosa, glukosa, dan galaktosa. Selanjutnya disakarida yang terdiri atas 2 unit gula dan oligosakarida yang terdiri atas 3-10 unit gula. Contohnya adalah maltosa yang merupakan gabungan dari glukosa dan glukosa, sukrosa, gabungan dari glukosa dan fruktosa, serta laktosa yang merupakan gabungan dari glukosa dan galaktosa. Yang terakhir ada poligosakarida yang terdiri atas lebih dari 10 unit gula, contohnya pati, pektin, dan kitin. Mengapa kita membutuhkan karbohidrat? Karbohidrat sangat dibutuhkan oleh sistem penting dalam tubuh, seperti ginjal, otak, dan otot. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Selanjutnya, karbohidrat penting untuk kesehatan pencernaan dalam usus dan membantu pengeluaran feses. Semua jaringan dan sel di dalam tubuh menggunakan glukosa untuk energinya. Selanjutnya, karbohidrat dapat disimpan di otot dan hati untuk cadangan energi apabila diperlukan dalam bentuk glikogen. 45% hingga 65% kalori tubuh berasal dari karbohidrat. Sumber-sumber karbohidrat. Karbohidrat, golongan gula bebas, dapat ditemukan pada madu, buah-buahan, ubi jalar, gula, susu, dan lainnya. Karbohidrat, golongan pati, ditemukan pada kacang-kacangan, kentang, serta makanan bertepung seperti serealia dan kentang. Karbohidrat, golongan oligosakarida, dapat ditemukan pada kacang polong, bawang putih, dan bawang merah. Terakhir, polisakarida non-pati dapat berasal dari buah-buahan, sayuran, dan lainnya. Karbohidrat berguna sebagai penghasil utama glukosa yang selanjutnya digunakan sebagai sumber utama bagi tubuh. Kelebihan asupan karbohidrat akan diubah menjadi lemak dan disimpan dalam tubuh dengan jumlah tidak terbatas. Namun, apabila karbohidrat dalam tubuh sangat berlebih, akan berdampak buruk untuk kesehatan, seperti diabetes, penyakit jantung, obesitas, kolesterol, dan timbulnya jerawat. Sebaliknya, ketika tubuh kekurangan asupan karbohidrat atau energi, tubuh akan merombak cadangan lemak tersebut. Hal ini akan mempengaruhi status gizi seseorang. Ketika asupan karbohidrat cukup, maka tubuh tidak akan merombak cadangan lemak yang ada. Apabila tubuh kekurangan karbohidrat, juga akan berdampak buruk untuk tubuh, seperti imunitas menurun, sembelit, marasmus, kerusakan jaringan, serta kurangnya glukosa dalam darah. Kebutuhan harian. Pada kebutuhan kalori harian 2000 kalori memerlukan sekitar 325 gram karbohidrat setiap harinya. Pada perempuan usia 19 hingga 29 tahun membutuhkan 309 gram karbohidrat per hari. Untuk laki-laki usia 19 hingga 29 tahun membutuhkan 375 gram karbohidrat per hari. Pencernaan karbohidrat. Rongga mulut. Makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah di dalam rongga mulut sehingga bercampur dengan air ludah. Air ludah mengandung enzim amilase yang dapat memecah ikatan antara unit gula monomer di sakarida, oligosakarida, dan pati. Enzim amilase memecah amilosa dan amilopektin menjadi rantai yang lebih kecil dari glukosa, yang disebut sebagai dekstrin
dan bila berada di mulut cukup lama, sebagian diubah menjadi maltosa. Kerongkongan. Setelah melalui pencernaan mekanis yang dilakukan oleh gigi dan pencernaan kimiawi yang dilakukan oleh ludah, karbohidrat kemudian ditelan masuk dan melewati kerongkongan dengan adanya gerak peristaltik. Gerak peristaltik merupakan kumpulan kontraksi relaksasi otot seperti gerakan gelombang sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Makanan melewati saluran dalam esofagus dengan sangat mudah dalam hitungan detik. Dinding saluran esofagus sangat licin karena mengandung cairan mukus yang dihasilkan oleh sel-sel yang terdapat di dindingnya. Lambung. Di dalam lambung terdapat pencernaan secara kimiawi dan mekanis. Pencernaan mekanis dilakukan oleh otot-otot lambung yang memecah molekul makanan. Namun, tidak terdapat enzim yang memecah karbohidrat. Jika makanan yang hanya mengandung karbohidrat saja, maka makanan tersebut akan tinggal di dalam gaster dan diteruskan ke dalam duodenum. Timus yang mengandung karbohidrat yang berasal dari lambung diteruskan ke usus halus dan usus 12 jari atau duodenum untuk kemudian dicerna lebih lanjut. Proses pencernaan karbohidrat dalam usus 12 jari dilakukan secara kimiawi menggunakan enzim amilase yang dihasilkan dari getah pankreas. Enzim ini memecah amilum yang belum sempat terurai sempurna di rongga mulut untuk menjadi disakarida. Setelah melalui usus 12 jari, proses pencernaan karbohidrat yang telah berwujud disakarida ini kemudian dilanjut oleh organ selanjutnya yaitu usus kosong atau jejunum. Di dalam organ ini, disakarida dipecah menjadi monosakarida dengan bantuan enzim-enzim disakaridase, yaitu maltase, laktase, dan sukrase, yang terdapat pada getah usus halus, sekresi dinding-dindingnya. Pemecahan disakarida tergantung pada jenis dan jumlahnya, yaitu maltosa menjadi 2 mol glukosa dengan bantuan enzim maltase, laktosa menjadi 1 mol glukosa dan 1 mol galaktosa dengan bantuan enzim laktase, sukrosa menjadi 1 mol glukosa dan 1 mol fruktosa dengan bantuan enzim sukrase. Setelah melalui usus kosong, monosakarida hasil penguraian enzim disakaridase kemudian diserap oleh dinding ileum atau usus penyerap. Serapan monosakarida ini lalu diabsorpsi dan diangkut sistem sirkulasi darah lewat vena porta dan disalurkan ke seluruh tubuh menjadi energi yang siap digunakan. Dalam waktu 1 hingga 4 jam setelah selesai makan, pati non-karbohidrat atau serat makanan dan sebagian kecil pati yang tidak dicernakan masuk ke dalam usus besar. Sisa-sisa pencernaan ini merupakan substrat potensial untuk fermentasi oleh mikroorganisme di dalam usus besar. Fermentasi yang meningkat di dalam kolon menghasilkan banyak gas karbon dioksida yang kemudian keluar sebagai flatus atau kentut. Sisa karbohidrat yang masih ada dibuang sebagai tinja. Metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat merupakan proses pencernaan yang memecah karbohidrat untuk mendapatkan energi. Karbohidrat dipecah oleh enzim petialin atau amilase dalam air liur menjadi glukosa. Glukosa yang dihasilkan difosforilase menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat mengalami perubahan menjadi isomernya, yaitu fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoheksosa isomerase. Fruktosa 6-fosfat akan mengalami fosforilase menjadi fruktosa 1,6 difosfat yang dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase. Fruktosa 1,6 difosfat akan dipecah menjadi gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat yang dipengaruhi oleh enzim aldose. Gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat bekerja secara irreversibel atau bolak-balik oleh isomerase. Proses metabolisme dilakukan lebih lanjut hingga menghasilkan 2 asam pirufat. Sebelum hasil dari glikolisis, yaitu asam pirufat masuk ke dalam siklus Krebs, terlebih dahulu harus melalui tahapan persiapan, yaitu proses dekarboksilasi oksidatif. Pada tahapan persiapan ini, molekul asam pirufat mengalami oksidasi menjadi asetil-koenzim atau asetil-CoA. Asetil-CoA akan masuk ke jalur persimpangan, yaitu siklus asam sitrat. Dalam tahap ini, dihasilkan energi berupa ATP. Terima kasih sudah menonton video kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.